Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Shalom saudara-saudara sekalian, nama saya Pendeta Antoni Chang. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tema khawatir jadi berkat. Suatu tema yang sederhana, tapi tidak mudah untuk dipahami, saudaraku. Bagaimana khawatir bisa jadi berkat, saudara? Khawatir ya khawatir, berkat ya berkat. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana kekhawatiran itu menjadi berkat, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Karena itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bahas 3-point sermon. Poin yang pertama, saudaraku, apa yang menyebabkan kekhawatiran itu? Poin yang kedua, mengapa kita perlu khawatir? Poin ketiga, bagaimana mengatasi kekhawatiran itu sehingga kekhawatiran itu menjadi berkat buat kita. 3-point sermon yang sederhana, tapi perlu suatu konsentrasi untuk memahami bagian-bagian yang sulit ini, saudaraku, karena kita melihat dua hal yang berbeda, berkat dan khawatir, bagaimana bisa menjadi satu, menjadi suatu kekuatan buat rohani kita, saudara-saudara sekalian. Poin pertama, apa yang menyebabkan kekhawatiran itu? Saudara-saudara sekalian, dunia yang kita hidupi sekarang, di zaman seperti ini, dengan adanya wabah yang besar, dan semua kehidupan kita menjadi sulit, saudaraku, baik segi ekonomi, rumah tangga, kehidupan, pekerjaan, bisnis, saudaraku, ya, semuanya membuat kita menjadi khawatir. Apa yang menyebabkan kekhawatiran itu? Kekhawatiran itu disebabkan oleh karena problem yang kita hadapi. When problem comes, khawatir itu muncul, saudaraku. Khawatir itu bisa muncul kapan saja. Dia bisa muncul hari ini, dia bisa muncul besok pagi, dia bisa muncul 3 hari kemudian, dia bisa muncul 2 bulan kemudian, saudaraku, begitu. Ketika masalah itu muncul, khawatir itu tiba, saudara sekalian. Kita ambil contoh yang paling kontekstual zaman sekarang. Saudara melihat, corona terjadi, virus corona itu menyebabkan banyak sekali kematian. Kita mendapat berita saja, saudaraku. Ya, di Jakarta bertambah, di Amerika ratusan, ya, di Italia begitu banyak meninggal. Itu menyebabkan kita khawatir luar biasa, saudara-saudara sekalian. Problem yang kita hadapi, masalah yang sedang kita arungi, itu menyebabkan kekhawatiran hati manusia, saudaraku. Tidak lepas dari itu, kita khawatir karena berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Khawatir suami, khawatir anak, khawatir istri, khawatir pekerjaan, khawatir orang tua, khawatir masa depan, khawatir kesehatan, saudaraku. Itu menjadi bagian hidup kita. Inilah manusia, saudaraku sekalian. Jadi kekhawatiran itu menjadi bagian hidup, saudaraku. Tidak ada orang yang tidak pernah khawatir. Setiap kita menjadi khawatir dalam hidup. Justru ketika kita belajar firman Tuhan hari ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Perkataan jangan kamu khawatir tidak berarti kita tidak boleh khawatir, saudaraku. Kalau Tuhan menginginkan kita tidak boleh khawatir, Tuhan tidak berkata jangan kamu khawatir. Tuhan berkata dilarang khawatir, saudaraku. Karena Tuhan berkata jangan kamu khawatir, sebenarnya mengandung pengertian kita ini manusia bisa khawatir, saudaraku. Begitu. Iya kan? Coba kita melihat contoh 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Itu diturunkan 10 hukum Taurat karena apa? Sudah terjadi, saudaraku. 10 hukum itu turun sampai sekarang manusia tetap melakukan hal seperti itu. Tetap manusia membunuh, tetap manusia berdusta, saudara sekalian. Jangan kamu khawatir, karena Tuhan tahu kita ini bisa khawatir, saudaraku, dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Maka Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Kalau toh tetap mau khawatir, perhatikan dengan baik-baik, saudaraku. Jadi poin pertama sudah kita mulai mengerti, saudara sekalian,
Masalah itu yang menyebabkan kita khawatir, bukan? Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah, saudaraku. Tidak ada. Mau kaya, miskin, terkenal, tidak terkenal, ningrat, rakyat jelata, saudaraku, rasul, pendeta, semua orang khawatir, saudaraku, begitu. Ini menjadi bagian hidup kita, karena kita menghadapi problema hidup yang tiap hari sulit kita prediksi. Besok apa lagi, kan gitu, saudaraku. Iya kan? Jadi ketika kita memperhatikan itu, kita harus benar-benar mengerti. Kekhawatiran itu disebabkan oleh masalah kehidupan, saudaraku. Apalagi sekarang yang sifatnya mengglobal, begitu. Masalah virus corona. Ya khawatirlah manusia itu. Khawatir betul manusia, saudaraku. Banyak hal yang terjadi mereka khawatir. Jadi problem yang kita hadapi, saudaraku, sehari-hari itu jelas mengajar kita. Manusia itu khawatir. Oke, poin 1 kita lewatin. Sekarang poin kedua. Mengapa kita perlu khawatir, saudaraku? Mengapa kita harus khawatir? Karena we are human. Kita manusia, saudara sekalian. Kita manusia. Kita manusia yang ingin hidupnya jauh lebih baik. Kecenderungan kita adalah kita ingin hidup tenang. Kecenderungan kita adalah kita ingin hidup mapan. Tidak mau ada masalah. Tapi justru masalah itu nggak pernah berhenti, saudaraku. Nggak pernah berhenti. Masalah yang kita hadapi selalu datang, saudaraku. Mengapa kita perlu khawatir? Because we are human. Kita manusia, saudaraku. Tidak lepas dari itu. Dari lahir sampai kita mati, khawatir kita, saudaraku. Ya. Bayi pertama lahir sudah menangis dia, saudara sekalian. Saya tidak pernah lihat bayi lahir ketawa, saudaraku. Itu setan, saudaraku. Dia lahir sudah nangis, saudaraku. Artinya, I'm ready to suffer. Is it right? Coba saudara perhatikan. We are human. Ya, welcome to human race. Selamat datang ke abad peradaban manusia ini. Kalau saudara tidak mau khawatir, jangan jadi manusia, saudaraku. Jangan jadi manusia. Nah, ketika kamu jadi manusia, sadarilah kekhawatiran itu menjadi bagian hidup yang kau arungi sampai mati, saudaraku, begitu. Oke? Poin kedua tadi, kenapa kita perlu khawatir? We are human. Kita manusia. Kita bisa lepas dari itu, saudara sekalian. Nah, poin ketiga menjadi penting. Bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran itu sehingga menjadi berkat buat kita. Dengan tema hari ini, khawatir jadi berkat, saudara sekalian. Tidak mudah, saudara, itu memahami poin seperti ini. Karena kita akan berpikir, ya khawatir, Pak. Bagaimana khawatir bisa jadi berkat? Ayat yang kita baca tadi itu bagus, saudaraku. Yesus berkata, jangan kamu khawatir hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa Yesus berkata demikian, saudaraku? Karena Yesus sudah memberikan berbagai nasihat. Jangan kamu khawatir. Tapi toh kalau kamu tetap khawatir, ini ayatnya, saudaraku. Bagaimana kamu mengatasi kekhawatiran itu? Pertanyaan saya sederhana. Apakah dengan kekhawatiran yang membuat kamu khawatir terus-menerus itu, saudaraku, menolong engkau menyelesaikan masalah? Enggak kan? Tambah rumit hidup, bukan? Kekhawatiran itu tidak membuat kamu menyelesaikan masalah. Is it right? Kekhawatiran itu membuat kamu tambah pusing. Benar, saudaraku? Maka harus bijak dalam hal ini. Saudara-saudara sekalian, harus bijak memahami, saudaraku. Ternyata kamu khawatir tidak menolong kamu menyelesaikan masalah, bahkan membuat fisik kamu merosot, konsentrasi kamu hilang, bisa timbul kecelakaan. Kamu sulit untuk tidur, saudaraku. Kenapa? Kekhawatiran itu menghantui hidupmu, membuat kamu setiap hari hidup penuh dengan pikiran yang gak tahu arah kemana, karena kekhawatiran sudah menjadi racun dalam hidup, saudaraku. Kalau kekhawatiran itu ternyata tidak, saudaraku, membantu kita menyelesaikan masalah, mengapa kita harus khawatir menjadi-jadi seperti itu? Maka perlu poin ketiga. Yesus berkata, toh kalau kamu tetap mau khawatir, ya, ingat, khawatirmu cukup satu hari saja. Kesusahanmu cukup sehari saja. Karena besok masih ada kesusahannya lagi, saudara sekalian. Oke, nah sekarang perhatikan. Manusia itu, saudaraku, manusia itu dia butuh kekhawatiran. Justru di tengah kekhawatiran seperti apa, kekhawatiran memuncak, sifatnya global seperti, saudaraku, itu suatu hal yang baik sebenarnya. Ya. Tapi banyak orang kan tidak melihat itu. Khawatir kok baik, kan mematikan, Pak. Virus kan berbahaya. Apa baiknya? Berkat apa? Apakah namanya berkat uang? Bukan, saudaraku. Bukan. Coba perhatikan poin ini. Kalau kita tidak khawatir, saudaraku, kecenderungan manusia itu,
Ketika manusia hidup mapan, semua ada, dia tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan, saudaraku. Semuanya oke, semuanya ada, semua cukup. Dia tidak butuh Tuhan. Ibadah pun tidak mau. Justru ketika manusia punya masalah, dia datang ke Tuhan. Saudara sekalian, bukankah khawatir menjadi bagus? Kekhawatiran itu membawa kamu dekat kepada Tuhan. Israel. Manusia itu kalau sudah semuanya oke, dia tidak butuh Tuhan. Pura-pura bego dia. Saudaraku begitu. Kalau masalah sudah muncul, baru dia. Nah, sekarang lihat, contoh virus corona saja. Ya, berita sana, berita-berita sangat-sangat, saudaraku. Berita-berita mengagetkan di seluruh dunia. Dengan perhitungan-perhitungan membuat kita takut. Negara di Amerika ratusan, di Italia banyak mati, di Tiongkok seperti apa. Membuat khawatirmu mengada-ngada, khawatirmu tambah hebat. Membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan. Lihat zaman sekarang. Ada doa wake up call setiap pagi. Jam 4 subuh. Karena virus corona. Virus corona habis, nggak ada yang wake up call lagi, saudaraku. Kenapa? Butuh Tuhan. Apalagi kalau tetangga sudah kena virus. Mati semua keluarga. Doanya kenceng, saudaraku. Tuhan, tetangga sebelahku sudah mati, kena virus semua. Lindungi aku kalau ada virus datang, lemparin ke tetangga lain aja. Tambah dosa. Udah doa buat dosa, saudaraku. Saudara lihat tuh, hidup. Kalau nggak ada masalah, kita tidak butuh Tuhan. Syukur ada masalah seperti ini. Maka menciptakan, bagus ngertinya, saudaraku. Oh, rupanya kekhawatiran seperti membawa saya mengerti suatu hal. Yesus memberi hal yang paling bagus. Kesusahan sehari ini kau mengerti corona, bagus. Besok masih ada kesusahannya. Jikalau kamu khawatir hari ini, besok, lusa, sampai 3 bulan depan kamu khawatir ya, kamu borong semua untuk hari ini, bagaimana kamu bisa hidup? Bagaimana kamu bisa hidup? Kamu tidak tahu hari besok, kamu khawatir 3 bulan ke depan. Bagaimana kamu bisa hidup? Bukankah itu orang bodoh? Manusia boleh berprediksi. Manusia boleh planning. Manusia boleh menggunakan segala analisa. Tapi masa depan itu ada di tangan Tuhan. Saudara sekalian, hari besok itu ada di tangan Tuhan. Untuk hari bisa hidup, kita sudah bersyukur, saudaraku. Besok still belong to our God. Itu penting. Kamu khawatir, hari ini kamu jalan hidup dengan baik, saudaraku. Ya, besok masih ada hari. Di situ Tuhan masih ada. Nah, kenapa kamu borong kekhawatiran itu? Gak perlu. Justru, poin ini menjadi penting. Ketika kamu sadar, kekhawatiranmu cukup 1 hari, kamu butuhkan dimensi rohani apa? Depending on God. Bergantung kepada Tuhan. Hari demi hari. Itulah berkat itu, saudaraku. Khawatir itu datang ternyata menjadi suatu momentum untuk membuat kita itu bergantung sama Tuhan. Membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Kapan lagi kesempatan seperti ini untuk dekat dengan Tuhan? Kalau tidak ada stimulan kasus yang besar, kita nggak mau, saudaraku. Kita nggak mau. Justru kalau kau mengerti depending on God itu, besok itu harinya Tuhan. Apa yang terjadi masih misteri miliknya Tuhan, saudaraku. Hari ini kamu bisa hidup dengan baik. Kamu bisa jalani dengan baik, saudaraku. Karena apa? Hari esok Tuhan punya. Kau tidak perlu tahu hari besok. Jangan coba-coba kamu berbuat untuk hari besok. Itu still misteri. Itu haknya Tuhan. Hidupi hari ini dengan bergantung pada Tuhan. Besok masih ada anugerah Tuhan. Dengan depending begini, bukankah hidup kita jauh lebih baik? Lebih rohani kita, saudaraku. Lebih rohani kita. Justru momentum itu manfaatkan dengan baik, saudaraku. Ketuhannya perhatikan dengan baik. Rasanya memang harus ada Tuhan. Kalau besok saudaraku susah hidup. Dengan silakan planning, silakan baca prediksi, silakan lihat berita, gak apa-apa. Karena kenapa? Kamu sudah bisa mengendalikan dengan baik. Karena who hold the future? God Himself. Ini jarang, saudaraku. Kita diobok-obok dengan berita-berita menakutkan. Karena iman gak stabil. Timbullah hal yang membuat kita panik sekali hidup ini. Jangan dong, saudaraku. Justru momentum ini manfaatkan dengan baik. Sehingga menciptakan suatu depending on God. Suatu kebergantungan. Iman kita menjadi hidup bertumbuh di tengah gejolak zaman. Goal. Itu disebut dengan iman. Kau mengalahkan dunia. Dengan peristiwa seperti ini, momen rohani tumbuh dengan besar. Ini tidak sering terjadi, saudaraku, peristiwa seperti ini. Ini suatu latihan rohani yang paling hebat sebenarnya, saudaraku. Ya, suatu hal yang mengagetkan, menakutkan, banyak kematian. Justru ini posisi momentum untuk melatih rohani dengan baik. Sadarkah kita akan hal itu? Lihat, khawatir betapa hebatnya.
mengubah pembentukan hidup manusia menjadi melihat Tuhan yang besar itu. Coba perhatikan pelan-pelan. Tanpa kita sadari, coba lihat fenomena kekristenan, fenomena rohani, spiritual, saudaraku, yang ada di seluruh dunia. Semua lari ke Tuhan. Masing-masing sembahyang. Karena ada virus corona. Is it right? Gak ada virus corona, sembahyangnya sih ada, saudaraku. Tapi tidak sehebat hari ini, saudaraku. Setelah corona selesai. Mengapa harus begitu? Momentum itu manfaatkan dengan baik. Yang selama ini kita nggak pernah bergantung sama Tuhan, urusan saya itu Pak, itu hak saya itu Pak, Tuhan nantilah. Hari ini kamu belajar tentang Tuhan. Saudaraku, terlampau khawatir, saudara sekalian, itu tidak baik. Karena you tidak berhak untuk menangani masa depan. You tidak berhak untuk menarik semua khawatir masa depan itu ke hari ini. Karena Tuhan ngomong, kesusahan sehari cukup sehari. Besok masih ada bagiannya, jangan diambil alih. Belum tiba saatnya. Yang kedua, saudaraku, kalau you tidak khawatir, itu tidak baik. Kamu kehilangan tanggung jawab, saudaraku. Sebagai orang, sebagai manusia. Harus khawatir. Karena dunia sedang bergolak. You harus khawatir, saudaraku. Ini tanggung jawab kamu. Maka ketika kamu khawatir, jagalah kesehatan. Perhatikan dengan baik dunia kamu hidupi. Hiduplah dengan baik. Peliharalah kebersihan. Buatlah isolasi diri di rumah, saudaraku. Itu tanggung jawabmu, karena you khawatir. Ada orang yang gak khawatir, biarinlah gak apa-apa. Itu dia kehilangan tanggung jawab, saudaraku. Satu sih khawatir membuat kita as a human, kita kehilangan tanggung jawab, saudaraku. Di sisi yang kedua, kekhawatiran itu mendidik kita untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Karena yang bisa menolong kita dalam masalah yang begitu besar itu, only God Himself. Begitu. Saudara lihat, Yesus ngomongnya pas buat kita. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Hari ini khawatirmu cukup. Besok masih ada kesusahannya sendiri. Dan besok itu adalah harinya Tuhan, bukan hari kita. Karena kita belum hidup di hari besok. Coba perhatikan. Banyak di antara kita tidak mengerti seperti ini. Baca berita kaget. Teman kasih berita hoax, lebih kaget, saudaraku. Nggak mandi. Tiap hari pikir virus corona. Makan itu virus, saudaraku. Biar cepat mati, jadi nggak usah khawatir. Saudara lihat, justru momentum seperti itu baik buat kita. Good for us. Kita tidak minta si virus corona, tapi kalau dia sudah terjadi, mampukah engkau meraih di tengah gejolak zaman, di tengah pergolakan itu, kamu melihat rohanimu tumbuh di depan Tuhan. That is good. You become a big man. Rohanimu tumbuh di tengah-tengah pergolakan zaman. Mestinya begitu, saudaraku. Saudara perhatikan, di zaman, di dunia, di daerah yang tidak pernah bergejolak dalam apapun, tidak pernah melahirkan tokoh besar. Tapi kok di dunia, di daerah yang bergejolak, saudaraku, perang, wabah, saudaraku, ketidakadilan, saudaraku, hal-hal yang membuat peraturan itu, membuat hukum itu terbalik, saudaraku. Di situ, dalam pergeseran seperti itu, dalam himpitan sebenarnya muncul tokoh besar. Selalu begitu. Kenapa kita tidak melihat hal demikian dalam hidup kita di zaman ini? Virus corona ada di zaman kita hidup, saudaraku. Ya, bisa kita lihat itu. Kalau kita bisa lihat, kamu perhatikan diri kita masing-masing. Khawatir, yes. Tapi atasi dengan baik. Aku punya Tuhan yang besar. Justru khawatir itu menjadi positif buat saya, membuat saya bergantung pada Tuhan. Corona apalah dibanding dengan Tuhan, gak ada apa-apanya, saudaraku. Justru di situ kerohanian kita muncul, ya kan? Who hold the future? Still Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Mestinya kita bisa, saudaraku, di tengah badai seperti ini, saudaraku. Yang tidak usah menciptakan sensasi, membuat hal yang tidak perlu. Justru momentum manfaatkan baik. Siapa yang bijak? Siapa yang matanya jeli? Siapa yang rohaninya peka? Dia melihat perubahan zaman. Dia melihat pergolakan zaman. Dia bisa melihat garis merah yang sedang Tuhan gariskan. Orang itu menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang itu menemukan suatu kemajuan rohani buat hidupnya di tengah pergolakan zaman. Perhatikan dengan baik-baik. Maka khawatir menjadi berkat rohani besar. Khawatir bisa menghasilkan raksasa rohani besar, saudaraku. Ya, khawatir tidak membuat kita menjadi pucat. Khawatir tidak membuat kita menjadi patah semangat.
khawatir menimbul suatu kerohanian yang tinggi. Karena itu faktor pemicunya, itu momentumnya melahirkan orang-orang bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Nah, sekarang perhatikan hidupmu, saudaraku. Perhatikan, simak baik-baik. Kamu khawatir sekali. Takut sekali. Di mana rohanimu sekarang? Masih percaya Tuhan? Teman saya udah mati, Pak. Biarinlah. Kamu belum kan? Hampir, Pak. Ya udah mati aja kalau begitu. Saudara perhatikan. Belum kan? Usia itu di tangan Tuhan. Hidup itu di tangan Tuhan. Kemarin saya sudah ngomong kok. Waktu ibadah minggu lalu, saudaraku. 2 kali saya mati tidak mati. Pertama kali waktu saya depresi, waktu saya umur 26, mau lompat dari tempat yang tinggi, tidak mati. Tuhan tidak kasih mati. Ketika tahun ini, saya kena tahun lalu, 2019, saya kena serangan jantung di hotel, di Penang. Tidak mati, saudaraku. Ya. Kalau itu belum menjemput kita, belum waktunya Tuhan, saudaraku, mari kita pahami hidup dengan baik. Satu orang dengan orang lain tidak sama hidupnya. Kalau kamu melihat orang lain sudah mati, tidak membuat aku juga mati. Tidak selalu harus seperti itu. Yang penting tanggung jawabmu harus ada. Gunakan kekhawatiran dengan baik menjadi positif. Jaga dirimu baik-baik. Itu berarti engkau bertanggung jawab hidup. Yang kedua, gunakan kekhawatiran itu menciptakan suatu dimensi rohani dengan Tuhan dengan baik. Engkau bertanggung jawab di bidang rohani, saudaraku. Yang tadi itu engkau bertanggung jawab sebagai manusia, as a human, saudaraku. Yang kedua, ketika menggunakan kekhawatiran itu, menciptakan momentum rohanimu tumbuh, kau bertanggung jawab sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Yes. Harus piawai, saudaraku. Perhatikan. 3-point sermon for you today. 3 poin sederhana. Tapi coba membuat hatimu, pikiranmu, perasaanmu, ya, sehingga membuat engkau, iya Tuhan, ini latihan intimasi. Latihan kedekatan kepada Tuhan. Suatu keharmonisan, bergaul, akrab, intim, dekat dengan Tuhan, memanfaatkan semua kondisi yang ada. Bukanlah hebat sebenarnya orang Kristen itu. All things works together. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Coba perhatikan. Seandainya kita mampu, saudaraku ya, melihat dunia ini. Seandainya kekhawatiran itu kamu mampu mengubah menjadi positif, saudaraku, kebaik, saudara sekalian. Ya, kamu bisa menggunakan, memanfaatkan momentum dengan baik. Tapi kalau kamu melihat kekhawatiran sebagai negatif melulu, kau akan rusak hidupnya, saudaraku. Orang-orang depresi karena melihat kekhawatiran sebagai hal yang negatif, membuat dia merasa sudah tidak ada artinya. Maka menjadi habis hidupnya, saudaraku. Kekhawatiran kalau menjadi positif, membuat engkau dekat sekali sama Tuhan. Maka Yesus berkata, kalau mau khawatir, cukup hari ini. Itu hakmu untuk hidup. Besok itu masih hanya Tuhan. Belum diungkapkan. Tunggulah tanggal mainnya, saudaraku. Ya. Karena besok adalah masih still ada anugerah Tuhan. Saya mau saudara hari ini benar-benar aware, sadar, saudaraku, realize. Jangan dipermainkan gelombang zaman. Jangan diobok-obok oleh zaman, saudaraku. Sekalipun kita hidup zaman yang seperti ini, jikalau imanmu kecil, pergolakan itu besar, kekhawatiran itu besar, kau tidak jadi siapa-siapa lagi. Lebih takut daripada binatang. Tapi jikalau imanmu besar, kekhawatiran menjadi kecil, kamu bisa mengatasi dunia bersama Tuhan Yesus. Sudah pasti, saudaraku. Dengar firman hari ini baik-baik. Dengar firman Tuhan hari baik-baik. Firman hari berguna untuk engkau, jemaat yang hidup penuh ketakutan. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Mau lari kemana? Karena virus ini. Hidup tidak karu-karuan tiap hari. Kau boleh mempersiapkan makanan untuk keluargamu. Untuk mencegah itu silakan. Itu tanggung jawabmu as a human, saudaraku. Ya. Tanggung jawabmu. Perhatikan. Jadi kalau hari ini kau dengar firman,
Saya berharap rohanimu tenang. Iya ya Pak, selama ini aku nggak lihat begini loh Pak. Aku nggak lihat itu loh Pak. Tuhan tuh seperti saya sampingkan, yang saya lihat ke depan tuh menakutkan. Ini rumah sakit kurang, ini kurang, seluruh dunia kena, ini kena, ini kena. Kau tidak akan hidup saudaraku kalau seperti itu. Kau hanya melihat as a human, you lupa melihat Tuhan, saudara sekalian. You lupa. Maka khawatir itu tidak menjadi berkat. Khawatir itu menjadikan double khawatir. Tapi kalau kamu bisa mendengar khotbah ini baik-baik, kau menyimak dengan tepat, khawatirmu itu menjadi berkat. Berkat rohani yang besar. Yes. Saudara perhatikan. Sekalipun banyak hal yang dalam hidup kita harus kita rugi karena virus corona loh. Yes. Mungkin ada yang kehilangan keluarga. Ya. Ada yang kehilangan harta. Ada yang kehilangan kesempatan kerja. Apalagi mereka yang bisnismen besar dengan karyawan banyak, produksi berkurang, mereka rugi besar. Ya, saudaraku. Banyak hal akan terjadi seperti itu karena pengaruh zaman seperti ini, saudaraku. Tapi percayalah, ketika kita mengerti firman dengan baik, kita bisa pahami apa yang Tuhan katakan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Burung aja Tuhan pelihara. Bunga bakung aja begitu indah. Salomo tidak pakainya tidak seindah bunga itu. Tuhan yang merenda dengan baik. Apalagi saudara dan saya. Kadang kita khawatir sekali. Sampai kita seperti tidak punya Tuhan. Sampai seperti kita kehilangan diri kita sendiri, saudaraku. Gak tahu apa yang kita kejar. Coba sedikit merenung sebentar. Tenang sejenak. Nanti malam duduk sendiri. Berdoa. Tuhan, di tengah zaman seperti saya harus bertindak apa? Ajarku untuk mengendalikan kekhawatiranku tidak menjadi sehingga aku lupa semua tanggung jawab saya. Ajarku tidak hanya sekedar bertanggung jawab saja, tapi melihat kebesaran Tuhan di tengah pergolakan zaman. Bahwa aku memahami rencana Tuhan di zaman seperti ini. Saudara perhati baik. Yang masih muda, yang sangat muda, masih pemuda, remaja, yang sebaya, saudara-saudara pelayan Tuhan, saudara hamba-hamba Tuhan, saudara orang besar yang punya pengaruh besar, punya bisnis yang besar, tanggung jawabmu besar. Tapi kepada Tuhan pun harus memahami dengan baik, saudaraku. Kadang kau mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kalimatmu, kata-katamu mempengaruhi orang banyak, saudaraku. Begitu. Justru engkau menghidupkan rohani orang melihat Tuhan pada zaman sekarang ini. Sekalipun banyak hal tidak menjanjikan, saudaraku, tapi bersama Tuhan kau cakap melakukan segala perkara. Perhatikan baik-baik. Yang bijak hatinya, yang menyimak dengan tepat, dia melihat kemuliaan Tuhan di ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak, saudara sekalian. Kita tenang sebentar. Saudara lihat diri. Tanpa engkau sadari, firman hari menegur keras kalau engkau terlalu khawatir. Tanpa engkau sadari, firman hari ini menegur dengan keras ketika engkau kehilangan dimensi Tuhan karena kekhawatiranmu itu menjadi-jadi. Justru hari Tuhan mau mengajar engkau. Khawatir itu menjadi berkat rohani yang besar. Khawatir itu menciptakan depending on God yang hebat. Manfaatkan zaman dengan baik. Jangan diperbudak oleh zaman, tapi manfaatkan gejolak zaman dengan baik. Manfaatkan situasi kondisi yang ada pada saat seperti ini, membawa engkau lebih melihat kebesaran Tuhan. Doa sendiri-sendiri. Dalam hatimu kasih tahu Tuhan. Beri aku mata rohani melihat hal-hal seperti Tuhan Yesus. Sekalipun ada keluarga saya sudah meninggal, Tuhan, aku takut, Tuhan, kasih tahu Tuhan. Ajarku melihat kebesaran Tuhan di tengah gejolak zaman seperti ini. Buat aku menjadi orang yang bergantung pada Engkau. Sekalipun orang-orang yang paling dekat denganku sudah meninggal karena virus corona.
berdoa. Ajarku melihat Tuhan yang besar, yang besok Tuhan ada di masa depanku. Ketika kau menghadapi biaya hidupmu tidak cukup untuk berapa bulan di depan, keuanganmu tidak mencukupi untuk bertahan hidup, kau berdoa kepada Tuhan. Bisnismu hancur, ekonomi hancur seperti mau berbisnismu porak-poranda. Engkau tidak tahu harus buat apa, kau berdoa sama Tuhan. Ada keluargamu kena penyakit seperti masih ada di rumah sakit dan kau tidak boleh kunjungi. Kau doa. Keluargamu tinggal jauh, kau tak bisa melihat. Di kota lain, di negara lain, membuat kau tiap malam khawatir. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Justru saat-saat seperti inilah Tuhan bicara dengan kau. Saat-saat seperti ini Tuhan ingin mengajar banyak hal buat rohani. Percayalah, badai pasti berlalu. Tangan Tuhan sedang merendah. Dengan caranya Tuhan, dengan kekhawatiran yang kita alami, tangan Tuhan sedang merendah, menciptakan suatu era kebesaran jauh lebih hebat untuk masa depan. Tuhan, inilah kami. Hidup zaman seperti Tuhan, kadang-kadang kami tidak melihat Engkau yang besar lagi. Kami lupa diri, ketakutan, khawatir itu sangat besar. Kami lupa tanggung jawab. Kami abaikan semua. Hari Tuhan bahwa kami melihat keseimbangan itu. Beri kami hati yang teguh. Berikan kami iman yang teguh. Berikan kami mata yang melihat tegak kepada Engkau. Karena kami tahu besok adalah harinya Tuhan. Hari ini kami harus alami apa yang kami alami. Hari ini ada kesusahan sendiri. Besok ada kesusahan yang berikutnya. Tapi Tuhan ada di situ. Berkati setiap jemaat ketika mereka menundukkan kepala mereka, Tuhan. Hibur hati mereka. Letakkan tanganmu di atas kepala mereka, Tuhan, supaya mereka tenang, teguh di hadapan Engkau. Letakkan tanganmu di hati mereka, Tuhan, supaya mereka tenang mengenal Engkau yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Jadikan kekhawatiran di tengah-tengah zaman menjadi berkat Tuhan yang besar buat setiap kami. Thank you so much Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang mengendalikan sejarah. Kau yang menciptakan sejarah. Kau yang mengatur jalannya sejarah. Suatu hari Engkau juga yang akan mengakhiri sejarah hidup ini. Dan kami sungguh percaya kepada Engkau. Dalam